Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Hurriza, NIM E 2019-2299. Nah, di sini saya dari kelompok 1 ingin menerangkan mengenai fungsi pemerintahan, yaitu mengenai peran alokasi. Nah, sebelum kita membahas peran alokasi, kita terlebih dahulu akan membahas apa sih peran pemerintah, apa sih peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis atau sosialitis, pemerintah senantiasa mempunyai peran sangat penting. Bahkan Adam Smith mengungkapkan teori bahwa pemerintahan mempunyai 3 fungsi, yang diantaranya fungsi pemerintahan memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Terus yang kedua adalah fungsi pemerintahan untuk menegakkan keadilan. Terus yang ketiga adalah fungsi pemerintahan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Adam Smith menyatakan bahwa lingkup aktivitas pemerintah sangat terbatas, yaitu hanya melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh pihak swasta. Peran pemerintah hanya meliputi tiga bidang saja. Yang pertama, melaksanakan peradilan. Terus yang kedua, melaksanakan pertahanan atau keamanan. Yang selanjutnya adalah melaksanakan pekerjaan umum. Bahkan dalam perekonomian modern, pemerintah dapat didefinisikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu peran alokasi. Nah, apa sih peran alokasi? Peran alokasi itu peran pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi. Yang kedua adalah peran distribusi, dan yang terakhir adalah peran stabilisasi. Nah, mengenai peran distribusi sama stabilisasi akan dijelaskan rekan-rekan saya berikutnya. Nah, apa sih lebih dalam lagi pengertian dari peran alokasi? Nah, peran alokasi adalah peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kegiatan alokasi ini muncul sebagai akibat dari kegagalan mekanisme pasar untuk menyediakan produksi berbagai macam barang-barang yang disukai masyarakat. Tidak semua barang dan jasa disediakan oleh pihak swasta. Barang jasa tidak dapat disediakan oleh sistem pasar disebut barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi jual beli antara konsumen dan antara penjual dan pembeli, atau antara penjual dan konsumen. Peran pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. Kegiatan dalam pengalokasian faktor-faktor produksi maupun barang jasa itu ditujukan untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada barang lain yang termasuk dalam barang publik walaupun mempunyai sistem pengecualian, misalnya jalan. Jalan dapat disediakan oleh sistem pasar karena orang yang membuat jalan dapat mengunjulkan orang lain dari manfaat jalan tersebut, misalnya dengan tol atau pajak jalan. Nah, sehingga orang yang tidak mau membayar pajak dapat dikecualikan untuk menggunakan jalan tersebut. Nah, akan tetapi pemungutan pajak tol ini akan menyebabkan penggunaan jalan menjadi tidak efisien apabila jalan tersebut tidak digunakan secara optimum atau biaya pemungutan pajak yang sangat tinggi. Nah, sehingga penyediaan jalan akan menjadi lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah walaupun sistem pengecualian dapat diterapkan pada jalan. Barang publik dapat dibedakan antara barang publik murni dan barang publik campuran atau quasi publik. Begitu juga dengan barang swasta dapat dibedakan menjadi 2, yaitu barang swasta murni dan barang swasta campuran atau quasi private. Nah, barang campuran adalah barang yang tidak mempunyai 2 karakteristik sekaligus, yaitu pengecualian dan rival. Nah, yang dimaksud dengan rival adalah penggunaan yang bersaing. Apabila seorang mengkonsumsi lebih banyak, berarti orang lain mengkonsumsi dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, mungkin itu hal yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.